Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuba Al-Ahzam, dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kitab Tafsir Modern dan Kontemporer. Saya berasal dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir C. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang sedikit hal tentang kitab Tafsir Nadhm Duror fi Tanasub Ayat Wassuwar. Kitab tafsir ini itu dikarang oleh Al-Bikai. Nama lengkap beliau itu ada Burhanuddin Al-Bikai, Ibrahim bin Umar bin Hasan Ar-Ribad bin Ali bin Abi Bakar Asy-Syafi'i Al-Bikai. Beliau dilahirkan di Karbah Rawhah, Lembah Bikok, Lebanon. Beliau berasal dari keluarga sederhana Bani Hasyim. Beliau sejak kecil, usia 10 tahun, sudah menghafal Al-Quran dengan pamannya yang sekaligus seorang hafidz. Kemudian beliau belajar ilmu keislaman di Damaskus dan Al-Quds. Di Al-Quds beliau belajar ilmu tentang perhitungan dan tulis-menulis. Beliau wafat pada tahun 885 Hijriah. Karya-karya Al-Bikai diantaranya itu ada Mas'id Al-Nazar li Al-Ishraf A'la Maqasid Al-Suwar. Terus ada Al-Ibahah fi Syarhi Al-Ibahah. Ada lagi karyanya itu Mala Yastaghni Anhu Al-Insan min Mih Al-Lisan. Itu contoh kitab nahwu ya. Terus ada Asad Al-Bikai Al-Naisah fi Mu'tadi Al-Muqaddasah. Kemudian karyanya yang paling terkenal itu ada Nadhm fi Duror fi Tanasub Ayat Wassuwar, yang merupakan ilmu karya kitab tafsir yang sangat terkenal sekali. Terus guru-guru Al-Bikai diantaranya itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada At-Taj bin Bahadir dalam bidang fikih dan ilmu nahwu. Kemudian gurunya dalam ilmu sejarah sekaligus ilmu hadis itu ada Al-Taj Al-Gharabili. Kemudian guru beliau dalam bidang sastra dan ahli usul fikih itu ada Al-Qoyani. Terus ada Abu Al-Fadil Al-Maghribi, guru beliau dalam bidang ilmu fikih. Kemudian latar belakang beliau menulis kitab Tafsir Nadhm Duror fi Tanasub Ayat Wassuwar ini adalah pada masanya itu banyak sekali kitab tafsir yang bercorak fikih, dan masih sedikit sekali kitab tafsir yang membahas tentang munasabah dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau menulis kitab ini pada tahun 861 Hijriah, tepatnya pada bulan Sa'ban, dan selesai pada tahun 875 Hijriah pada bulan Sa'ban juga. Dan naskahnya itu disempurnakan pada tahun 882 Hijriah. Metode dan corak dari penafsiran kitab Nadhm Duror fi Tanasub Ayat Wassuwar ini adalah metodenya tahlili analitis. Terus ayat-ayatnya itu ditafsirkan sesuai urutan pada mushaf Utsmani. Sumber penafsirannya itu berasal dari Al-Quran, hadis, sahabat, ra'yu atau pendapatnya sendiri, kemudian dari pendapat para ulama, terus sumbernya dari kitab linguistik dan sejarah. Terus ada juga sumber beliau itu dari kitab tafsir At-Tabari dan karangan Syekh Yamaksari. Coraknya kitab tafsir ini itu adalah lugawi, corak bahasa, dan fokus pada munasabah ayat atau keserasian antar ayat maupun antar surat dalam Al-Quran. Nah, keterkaitan munasabah dalam Al-Quran itu ada macam-macam. Misalnya ada munasabah antar satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian keserasian antara kandungan satu ayat dengan fasilah atau penutup ayat.
Kemudian ada munasabah antar nama surat, ada munasabah antar nama surat dengan kandungannya. Banyak juga kandungan munasabah-munasabah antar ayat ini. Misal contoh hubungan antar surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah itu ditutup dengan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian surat Al-Baqarah itu setelah Alif Lam Mim itu dibuka dengan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Bikai dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa dalam surat Al-Baqarah ini itu adalah jawaban atas permohonan petunjuk dari ayat surat Al-Fatihah yang terakhir. Terus kelebihan dan kekurangan dalam tafsir Nadhum ad-Durrar ini itu kelebihannya itu menekankan kesatuan dan harmoni Al-Qur'an. Terus kaya akan bahasa dan sastra. Terus memperkaya tafsir dengan kutipan dari ulama klasik. Pendekatannya tematik dan naratif yang mendalam. Kekurangannya bahasa yang digunakan itu cukup berat untuk pemula. Jadi kitab ini tidak cocok untuk orang-orang yang awam. Terus beberapa hubungan ayat terkesan dipaksakan. Terus apabila Anda mencari hukum fikih dalam kitab ini, ya itu adalah salah satu kekurangannya. Minim fokus pada hukum praktis fikih. Karena juga kitab ini juga membahas tentang keterkaitan ayat yang lain dengan ayat-ayat yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas deh. 2, 4, 4, 3, 4, 5.